أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله إلى يوم الموعود. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا
Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullah, hendaklah anda bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa, anda jangan hadap Allah dulu, jangan mati dulu, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Katsir mengartikan maksud daripada seorang yang dikatakan muslim. Mereka yang dikatakan muslim adalah mereka yang benar-benar meyakini dan sedikit pun tidak ragu tentang kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia mematuhi, mentaati anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan, pedoman-pedoman yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dikatakan muslim menurut tafsir Ibnu Katsir. Jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi bersabda bahwa nanti umat aku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kesemuanya, kata Rasulullah, mereka itu pada masuk api neraka, kecuali satu yang selamat. Mereka yang selamat itu adalah mereka yang berislam seperti aku dan sahabatku Islam di waktu hidup. Itu yang selamat, itu yang benar Islamnya, kata Rasulullah, yang insya Allah dijamin masuk surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita ketahui bahwa Rasulullah dan para sahabat di waktu hidup, tuntunan hidup beliau, aturan hidup beliau tidak lain daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang mereka pakai dalam menuntun pribadi, keluarga, masyarakat, dan negaranya. Tidak ada tuntunan yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah kita masih hidup, masih bisa kita mengintrospeksi diri, sementara saudara-saudara kita sudah dipanggil Allah dalam keadaan belum jelas iman dan Islamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita setiap dalam salat selalu memohon kepada Allah yang selalu kita baca dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntun kami, beri hidayah kami ila siratil mustaqim, pada kehidupan yang lurus, kehidupan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidup orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Itu yang kita minta setiap sholat. Lalu Allah menjawab dalam surat lain, siapa manusia yang dikasih nikmat dalam kehidupan mereka? Yang pertama dijelaskan, alladzi an'amallahu alaihim, an-nabiyyin, para nabi-nabi, kehidupan para nabi, as-siddiqin, kehidupan para orang-orang benar, asy-syuhada, kehidupan para syuhada, was-salihin, kehidupan orang-orang saleh. Ini hidup mereka
yang di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita meminta dalam salat kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita renungkan dan kita perhatikan bagaimana bentuk profil orang-orang yang hidupnya di atas hidayah Allah, hidupnya di atas petunjuk Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillah, siapa yang dikehendaki Allah ayyahdiyahu, hidupnya dikasih hidayah, hidupnya mendapat petunjuk. Tanda-tandanya adalah yasrah sadrahu lil Islam. Yasrah artinya lapang dadanya menerima syariat Islam. Lapang dadanya menerima hukum Allah. Itu tandanya orang yang dikasih hidayah oleh Allah dalam kehidupannya. Senang hidupnya di atas syariat Islam. Gembira hatinya hidup di atas syariat Islam. Lalu sebaliknya, siapa mereka yang Allah sesatkan dalam kehidupannya? Wa may yurid an yudillahu, orang yang disesatkan Allah hidupnya, yaj'al sadrahu, disesatkan napasnya, dayyikan haraja, sesak napasnya menerima Islam, menerima syariat Allah. Resah dia, gelisah dia, tidak masuk dalam akalnya, dia nggak mau terima, bermacam-macam dari alasannya. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu mau naik ke langit, sesak napasnya mau naik ke langit. Pak bisa Pak kagak? Kagak mungkin, langit tinggi begitu, nggak masuk akal, nggak cocok Quran dan Sunnah dalam kehidupan masyarakat dan negara, nggak masuk akal, nggak sesuai dengan zaman. Gitu kata hati perasaan orang-orang yang hidupnya disesatkan oleh Allah, tidak bergembira dia dengan Islam, sesak nafasnya, macam-macam tuduhannya kepada Islam yang bikin menyesakkan nafasnya. Nah, saudara-saudara, orang-orang seperti itu adalah kata Allah hidupnya yang di atas azab Allah. Kadzalika yaj'alallahu rijsan. Orang yang demikian itu adalah merupakan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Gelisah hidupnya di atas kebenaran. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, faman yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini ayat dibacakan Nabi. Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dilapangkan dadanya menerima Islam. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ma hadza yasrah? Apakah artinya yasrah? Dilapangkan itu artinya apa? Dilapangkan Allah dadanya itu artinya apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, nurun yuqdhafu fil qalbi. Nur Allah masukkan ke dalam hatinya. Jadi kalau nur udah masuk ke dalam hatinya, semuanya gampang, ringan melaksanakan perintah-perintah Allah. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lain. Hidup bermasyarakat sesuai dengan Quran dan Sunnah, nggak susah, nggak berat. Itu tandanya orang hatinya udah dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya lagi, lidzalika min amarati tu'raf, bisakah kami
melihat contoh orang-orang yang dapat nur itu ya Rasulullah. Gimana kami melihat orang itu? Profilnya kayak apa? Amalnya kayak apa? Bisa nggak kami melihat ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala na'am, bisa kamu melihat. Pertama kata Nabi, al-inabatu ila daril khulud. Hidupnya itu condong kepada akhirat, cenderung kepada darul khulud. Bagaimanapun tantangan, ujian, godaan dunia, tetap dia cenderung kepada akhirat. Satu. Yang kedua kata Nabi, wattajani anid daril khulud. Nah, dan dia itu tidak tergoda dengan tipu daya dunia. Bagaimanapun tipu daya dunia, hebatnya tipu dunia hari ini, dia nggak tergoda, nggak ngaruh bagi dia. Yang ketiga kata Nabi, wal isti'dad lil maut qabla al maut. Dia mempersiapkan amalnya sebelum datang maut. Jadi, amal untuk kematian disiapkan terus sebelum mati datang. Itu kata Nabi, hadis dirawikan oleh Abi Hatim. Nah, jamaah rahimakumullah. Karena demikian, marilah kita jangan bosan-bosan memohon kepada Allah bagaimana hidup selalu di atas hidayah Allah, hidup di atas nur Allah. Di antaranya adalah agar gampang nur masuk ke dalam hati seorang adalah dia hijrah. Pertama yang dia lakukan hijrah. Hijrah artinya meninggalkan apapun yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ditinggalkan. Apapun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ditinggalkan. Hijrah. Baru diterima ibadahnya, baru masuk nur ke dalam hidupnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah sesuai dengan sebab-sebab turunnya surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Pada satu ketika Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah. Lalu mereka yang masih mengaku muslim masih tinggal di Mekah, tidak hijrah, masih di Mekah. Sementara Nabi dan sahabat sudah hijrah ke Madinah. Lalu para sahabat kirim surat kepada saudara-saudara muslim yang masih di Mekah. Kita tahu di Mekah itu sistem jahiliyah, sistem kafir, bertentangan dengan Quran dan Sunnah semuanya. Kata para sahabat, kalian kalau tidak hijrah ke Madinah, ibadah kalian Allah tidak akan terima. Kami dah hijrah dengan Nabi, meninggalkan sistem aturan-aturan kafir itu. Lalu tidak lama kemudian mereka yang ada di Mekah itu hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan mereka itu dikejar oleh orang-orang Mekah, dipaksa kembali ke Mekah. Nah, itu kejahatan orang kafir. Tidak mau tidak itu hijrah, meninggalkan sistem-sistem kafir itu, dipaksa kembali ke Mekah. Dengan peristiwa itu, kata sahabat, bikin surat yang kedua, hijrah yang kamu lakukan itu risikonya kamu akan mengalami berbagai bentuk kesulitan, kamu akan mengalami berbagai macam ujian, kamu akan mengalami berbagai tantangan kalau kamu sudah hijrah. Nah, semua kesulitan itu, tantangan-tantangan itu adalah sebagai ujian imanmu. Di situ diukur imanmu, derajatnya berapa, kualitas imanmu gimana. Karena demikian turunlah Al-Quran
dengan peristiwa ini surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas, kata Allah, apakah manusia mengira ayutraku, mereka dibiarkan begitu saja, ayaqulu amanna, ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku muslim. Apa Allah biarkan pengakuannya begitu saja? Kata Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji. Sedangkan mereka itu tidak diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu aja, umat-umat sebelum kamu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diuji? Fala ya'lamannallah, agar Allah benar-benar mengetahui alladzina sadaqu. Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang benar-benar iman Islamnya. Apa sudah ceramah doang, omong doang, pidato doang, tapi perbuatan sikapnya nggak cocok. Allah pengen lihat, diuji dengan berbagai tantangan kesulitan. Wala ya'lamannal kadhibin, agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang bohong iman Islamnya, siapa yang nggak benar. Jamaah rahimakumullah, itu sebab turun ayat surah Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Jadi saudara-saudara, mumpung kita masih sehat, kita yakin iman Islam kita ya masih perlu ditingkatkan. Masih banyak peraturan-peraturan, apakah peraturan nenek moyang kita, ataukah peraturan adat istiadat, atau peraturan suku, atau peraturan-peraturan penguasa yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Situ Allah uji iman kita. Iman kita kalau benar, Islam kita kalau benar, peraturan-peraturan datang dari siapapun yang bikin manusia itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kalau zaman Nabi dulu, ditinggalkan daerah itu, karena Nabi sahabat sudah ada di sana. Kita dalam kondisi seperti ini, kita tinggalkan. Karena belum ada satu wilayah yang tegak untuk Allah. Masih dalam proses perjuangan. Nah, sekarang yang wajib kita tinggalkan apa? Meninggalkan peraturan sistem yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu tujuannya, supaya digampangkan oleh Allah. Karena tantangan pasti ada. Kadang-kadang ekonomi kita dihancurin, kadang-kadang dituduh teroris, pemberontak, bermacam-macam tuduhan, termasuk mematikan usaha ekonomi kita, menghancurkan keluarga kita dan sebagainya. Nah, kata sahabat, itu tantangan dari Allah untuk mengukur kualitas iman seseorang. Maka jamaah rahimahumullah, jangan kita bosan-bosan berdoa kepada Allah. Selalu kita hidup diberi tuntunan yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tahtadun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhumul amwat. Allahumma ij'al hubbak wa hubba rasulik wa hubbal amali bidinik ahabbal a'mali ila qulubina. Allahumma inna nasku ta'fa quwwatina wa qilla hilatina wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa hsyurna gadan fi zumratil anbiya'i wal awliya'is salihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.